Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sama-sama kita hormati, kita muliakan keluarga besar dari Pondok Pesantren Al-Falah Tinggar Jaya dan juga Majelis Ta'lim Pecinta Muslim Dunia yang diketuai oleh Gus Ahmad Zainuddin Abbas. Kita doakan semoga segenap keluarga besar Nyai Jazilah Nailatun Ni'mah, Nyai Hajjah Musrifah Hasan, serta Ning Nafisah Fathus Sunnah. Kita doakan semoga segenap keluarga besar Pondok Pesantren Al-Falah senantiasa dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Segenap ibu-ibu nyai, segenap ustadzah, para pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, wabil khusus Hajjah Adilah, Hajjah Halimah Abud, Dr. Anda Nur Laila di Riyadh, serta segenap pejabat pemerintah Sebanyumas Raya, serta para pimpinan ormas Sebanyumas, baik Muslimat, NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad dan MUI. Kita doakan semoga segenap yang telah saya sebutkan tadi dan juga yang berikut andil dalam acara ini, semoga semuanya dalam rahmat, dalam ridha, dalam pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Semoga semuanya Allah balas kebaikannya dengan setinggi-tinggi balasan. Dan juga segenap hubabah, segenap syarifah, serta para pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, kita doakan mudah-mudahan selalu berada dalam keberkahan, serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, semoga semuanya dirahmati Allah, dicintai Allah, dimuliakan Allah, dibahagiakan Allah, disyafaati Rasulullah, disayangi Rasulullah, dirindukan oleh surga semuanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Menjadi wanita yang dirindukan surga, tema kita hari ini, semoga menjadi salah satunya. Jangan sampai surga kita hanya menjadi seseorang yang menceritakan atau diceritakan saja, tanpa menjadi salah satu yang kelak akan memasukinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menghalangkan segala kebaikan, kesenangan, kebahagiaan, baik dunia maupun akhirat nanti insyaallah. Amin ya rabbal. Hidup di dunia dengan bahagia, amin. Meninggal dunia dalam husnul khatimah, di akhirat masuk dalam surga, amin. Itu kan cita-cita kita, itu kan harapan kita. Semoga Allah ijabah semuanya insyaallah. Ada syaratnya tentu saja. Jangankan mau masuk surga, mau masuk fakultas favorit saja, syaratnya banyak sekali. Jangankan mau masuk surga, nih hari ini mau masuk GOR ini aja, pakai ada pendaftarannya bukan? Teman-teman sekalian, nggak pakai bayar tapi daftar, betul begitu? Betul ya? Jangankan masuk surga, tentu saja
Orang mau mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, ada syarat dan prasyaratnya. Ada ketentuan berlaku. Gimana mau bisa masuk misalnya universitas yang menjadi favoritmu kalau kamu bahkan sekolah SMA aja enggak? Sekolah SMA sih, tapi daftar juga enggak. Enggak bisa masuk. Harus ada syarat dan ketentuannya. Demikian pula dengan surga. Nabi Muhammad mengatakan dalam salah satu hadisnya, ala inna sil'atallahil ghaliyah. Ala inna sil'atallahil jannah. Ala inna sil'atallahil ghaliyah. Ketahuilah, barang dagangannya Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah, barang dagangan Allah adalah surga. Surga itu mahal, gak bisa dibeli kecuali oleh perempuan-perempuan berkelas. Surga itu mahal, tidak bisa dimasuki kecuali oleh hamba-hamba Allah yang berharga. Kalau yang gak ada harganya, mohon maaf, silahkan masuk ke tempat yang lainnya. Masalahnya, tempat lainnya surga adalah, dan kita semuanya tak akan sanggup untuk masuk di dalamnya. Kita semuanya tak akan sanggup jika Allah Subhanahu wa ta'ala lemparkan kita ke dalam neraka. Karenanya semoga Allah Subhanahu wa ta'ala perkenankan kita untuk masuk dalam surganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kelasnya apa nih? Persyaratannya apa? Ketentuannya, kriterianya, calon-calon wanita surga seperti apa? Yuk kita bahas satu-satu. Sekurangnya ada 6 yang harus kita penuhi untuk menjadi syarat masuk dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga menjadi wanita-wanita yang kelak jadi ahli surga, menjadi wanita-wanita yang kelak dirindukan surga, insya. Yang pertama teman-teman sekalian, ilmu agama. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Katanya Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah. Ma makna? Apa artinya dikehendaki baik sama Allah? Para ulama mengatakan yuridullah an yudkhilahu ilal jannah, yudkhilahu ilal jannah. Artinya adalah Allah berkehendak baik menjadikan tempat kembali hamba tersebut adalah surga. Siapapun yang dikehendaki baik oleh Allah dengan akan dimasukkannya hamba tersebut ke dalam surga, yufaqihu fiddin, Allah akan memberikan pemahaman padanya dalam urusan agamanya. Harus punya ilmu agama. Harus belajar terus memperdalam agama. Kamu harus terus belajar sehingga sholatmu benar. Kamu harus terus belajar biar wudunya bagus, ngerti caranya bersih-bersih dari najis, ngerti caranya mandi, terutamanya mandi wajib, ngerti caranya mengerjakan kebaikan-kebaikan, faham puasa bagaimana, terutama perempuan nih. Ada banyak hal-hal yang laki-laki gak ada kaitan sama kita. Misalnya, saya udah mens nih,
Baru seminggu yang lalu. Udah bersih, kok sekarang keluar darah lagi nih, saya mesti gimana ya? Kamu jangan menjadi orang yang sembarangan. Sebab yang kayak begini, kalau dia sholat padahal keluar darah gak boleh sholat, jadi haram. Kalau dia gak sholat tapi sebenarnya ternyata dia wajib sholat, dia pun juga jadi dosa. Ini mesti kayak gimana nih? Sholat apa gak sholat? Saudariku sekalian yang saya muliakan, ada ilmunya panjang, harus dipelajari. Karenanya, Bu, jangan berhenti belajar. Alhamdulillah kita hidup di zaman semuanya serba mudah. Mau nonton sinetron, drama, gampang. Mau dengerin kajian juga gampang. Mau dengerin lagu, gampang. Dengerin musik misalnya gitu, gampang. Mau menyimak tilawah Quran, juga gampang. Semuanya sekarang sudah ada di tangan. Semudah kamu membalik telapak tangan, kamu bisa mendengarkan apa yang kamu inginkan. Bahkan kamu bisa melihat, menonton apa yang kamu inginkan. Ini saya yakin. Semua yang hadir di sini nih semuanya udah pada punya handphone yang smartphone nih kan. Jangan sampai yang smart handphonenya doang tapi orangnya enggak. Kita harus jadi hamba-hamba Allah yang smart insya Allah. Jadi hamba-hamba Allah yang terus belajar hingga kita layak menjadi hamba yang Dia ridhoi di akhirat nanti masuk dalam surganya insya. Dulu ini salah satu dari cerita yang sering disampaikan guru saya. Dulu di sebuah kampung ada seorang perempuan miskin. Kerjaannya itu ngambil air di sumur, kemudian dia taruhkan di rumahnya orang-orang. Zaman itu ya, masih orang belum pada punya sumur, belum punya pengairan sendiri. Nanti dia dibayar gitu. Barengan sama temen-temennya tuh, ambil air di sumur terus ditaruh-taruhin ke langganan-langganannya. Cuman bedanya, perempuan ini gak denger ada satu majelis kecuali dia hadir. Pokoknya kalau ada majelis taklim di kampungnya dia, entah itu disampaikan oleh ustadz di kampungnya, ustadzah di kampungnya, kiai di kampungnya, dia pasti hadir. Atau kalau enggak lagi ada ulama datang buat majelis, dia juga pasti hadir. Biar kita duduk di pojokan, pokoknya dia hadir aja gitu. Kemudian sesudahnya dia pasti kalau lagi bawa air itu dia akan sampaikan kepada teman-temannya. Dia bilang nih, bulan ke depan kan bulan Dzulqa'dah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Salah satu dari Ashhuril Hurum. Bulan-bulan mulia. Puasa 1 hari di sana kata Ustadz kemarin kayak puasa 1 bulan di hari-hari yang lain. Kata Nabi Muhammad, Yom fil ashhuril hurum kathalathina yawman minasyuhuril baqiyah. Kathalathina yawman min ghairih. 1 hari puasa di bulan Ashhuril Hurum seperti 30 hari puasa di bulan yang lain. Disampaikan sama temannya. Temannya bilang, oh makasih ya, insyaallah deh, saya mau puasa. Terus begitu tuh, ada aja gitu, dapat ilmu disampaikan, dapat cerita disampaikan, dapat kebaikan disampaikan kepada teman-temannya. Dia ini dari memang orang miskin, orang yang gak punya, dan juga orang yang kehidupannya kayak kesian gitu. Orang-orang memanggilnya dengan panggilan ya miskinah. Satu waktu miskinah meninggal dunia.
Beberapa bulan sesudah dia meninggal dunia, salah satu ulama paling terkemuka di kampung tersebut, kiai di kampung tersebut memimpikan dia. Dalam mimpinya dia lihat miskinah pakai baju kayak ratu, kayak konglomerat. Bajunya indah, pakai kain sutra yang berkilau. Miskinah bahkan pakai mahkota. Miskinah pakai sendal cakep, pakai perhiasan cakep. Miskinah jalan melenggang-lenggok. Laki-laki tersebut dalam mimpinya, kiai itu, ulama tersebut, syekh itu dalam mimpinya memanggil dia, ya miskinah, ya miskinah. Miskinahnya menoleh kemudian menjawab, dhahabatil maskana waja'al ghinal akbar. Kemiskinan saya udah hilang, sekarang berganti dengan kekayaan yang paling besar. Weh, miskinah boleh juga kamu. Bima nilti hadhil manzila. Kenapa nih kamu bisa dapat derajat setinggi ini? Kenapa nih kamu jalan dengan jalan yang begitu mulia ini? Kata miskinah, yang kamu lihat ini sedikit dari pemberian Allah yang disimpan di sisi Allah, yang dipersiapkan untuk Allah buat saya lebih banyak lagi. Gimana kamu bisa dapat hal ini wahai miskinah? Miskinah menjawab, karena saya enggak pernah berhenti belajar. Karena saya terus-terusan belajar. Dan kemudian apa yang saya pelajari, saya sampaikan lagi kepada orang lain. Dengan hal ini Allah ridho kepada saya. Melihat ketertarikan saya terhadap ilmu Allah, Allah pun ridho kepada saya hingga Allah mengaruniakan segala kebaikan bagi saya. Masalahnya ada pada ketertarikan hatimu. Kamu tertariknya sama apa? Mudah-mudahan Allah jadikan hati kita tertarik dengan ilmu. Amin. Tertarik dengan ilmu agama. Amin. Ya Rabbal. Saya belajar di pondok pesantren 12 tahun. Kalau hitung masa belajarnya sih lebih dari itu. Tapi di pondok pesantren saya 12 tahun. Berpindah-pindah. Dari di Indonesia Darul Lughah wad Da'wah. Kemudian ada juga ke Tegal atau Hidiyah. Kemudian ada Al-Anwar, Sarang Rembang, Kiai Haji Maimun Zubair. Kemudian sudah itu saya berguru ke Al-Habib Umar bin Hafid di Tarim Hadramaut Yaman. Dari sejak kecil saya memutuskan untuk belajar ilmu agama. Kenapa? Karena saya tahu saya memiliki kemampuan yang lumayan untuk bisa berpikir. Tapi saya nggak yakin umur saya itu akan berapa panjang. Jadi sejak dari SD, biar begini-begini saya pernah SD nih. Dari sejak SD itu saya selalu jadi juara kelas. Akhirnya saya berpikir gitu, ini kayaknya saya nggak pernah kesulitan buat belajar. Saya mau pelajarin apa nih? Satu hari saya berjumpa dengan seorang ulama yang menyampaikan kepada saya bahwa cari ilmu yang tidak akan pernah kamu sesali. Saya kemudian mikir, kalau saya sekolah umum, SMP, SMA, kuliah, ambil kedokteran. Biasanya orang di kampung saya tuh yang pinter jadi dokter. Ambil kedokteran. Oke. Saya ambil kedokteran umum, kemudian praktek dulu, kemudian ambil spesialis. Nah itu mungkin saya baru bisa jadi dokter di atas usia 30-an tahun.
Apalagi kalau saya ambil berikutnya lagi. Terus saya berpikir, iya, kalau umur saya sampai segitu. Kalau umur saya panjang, yang padahal ternyata umur saya cukup panjang ya. Setidaknya sampai dengan sekarang usia saya 46 tahun nih, saya masih belum ada di dalam bumi. Masih ada nih, masih jalan-jalan di atas muka bumi. Di zaman itu saya berpikir, kalau umur saya panjang, saya jadi dokter, saya bisa bermanfaat buat orang lain. Tapi kalau ternyata saya belum sempat jadi dokter, keduluan ajal menjemput saya, masuk di dalam kuburan, tentu malaikat gak akan tanya, dokter ini saya lagi flu. Kata malaikat mungkar, ini ada tumbuh benjolan. Kira-kira apa ya dokter? Kata malaikat nakir. Kan gak mungkin begitu. Saya jadi berpikir, ilmu apa yang tidak akan saya sesali meskipun andai saya mati muda. Saya jadi tahu, tentu saja kita semua tahu, ilmu yang akan terus kita bawa mati adalah ilmu agama. Kalau saya pelajari tentang Allah, kalau saya pelajari tentang Nabi Muhammad, kalau saya pelajari Al-Quran, kalau saya pelajari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau saya pelajari sejarah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya bisa mengikuti jalan beliau. Saya bisa menjadi seorang hamba yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Saya tentu tidak akan pernah menyesali hal tersebut ketika saya berada dalam alam kubur. Saya bahkan pernah dengar guru saya, Hubabah Nur, pernah mengatakan, kalau orang yang sudah meninggal dunia saat ini, andai orang yang sudah meninggal dunia ini saat ini di kuburan, dibangkitkan lagi dan dikasih waktu hidup. Misalnya 1 hari, seminggu. Kamu boleh hidup lagi di atas muka bumi 1 minggu. Nah nanti tambahan waktu 1 minggu itu akan tercatat semua kebaikan kamu di situ untuk mendapatkan balasannya. Di dalam alam kuburmu nanti, yang akan mereka pilih adalah menghadiri majelis ilmu. Kenapa gitu? Karena tahu mereka betapa ternyata fadilahnya menghadiri majelis ilmu, mendengarkan ilmu agama yang disampaikan, itu memiliki nilai yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sa'ah fi talabil ilm, kata Nabi Muhammad, 1 jam kamu duduk di majelis ilmu khairun min ibadah alf raq'ah, lebih baik daripada ibadah 1000 rakaat. Wa min tasyi'al janazah, lebih baik daripada mengantarkan 1000 jenazah. Wa min iyadah alfi marid, dan lebih baik daripada menjenguk 1000 orang sakit. Saya akhirnya jadi paham, kalau gitu saya belajar ilmu agama aja. Saya belajar di pondok pesantren Darul Lughah pertamanya, kemudian pindah lagi di Al-Anwar, di Tauhidiyah, kemudian pindah di Al-Anwar. Sampai sesudah selesai di Al-Anwar saya berangkat ke Tarim Hadramaut Yaman. Tidak pernah saya sesali. Kalau ada yang saya sesali saat ini adalah saya kurang lama masa saya mondoknya. Kalau masa belajar sekarang pun masih bisa. Tapi masa mondok saya, masa berguru saya, masa saya duduk di hadapan para ulama, para orang-orang hebat, saya merasanya masih kurang waktunya. Bahkan sesudah saya menikah, saya sempat izin sama suami saya. Sesudah saya menikah, saya sempat kembali lagi ke Kota Tarim, Hadramaut, untuk menyelesaikan kajian saya selama kurang lebih setengah tahun. Kemudian sudah itu balik ke Indonesia dan sudah selesai masa mondok saya. Tapi di tahun-tahun pertama itu belum terlampau sibuk kajiannya, masih merintis
Ada pengajian, ada yang seminggu sekali, ada yang 2 minggu sekali, hanya beberapa aja. Saya sempat tahu bahwa ada seorang ulama namanya Syekh Muhammad Ramdan Al-Buti di Syria yang masih hidup ya, dan beliau adalah ahli sirah Nabi Muhammad SAW, penulis kitab Fiqhu Sirah. Saya sempat minta izin kepada suami saya untuk mondok lagi di Syria, tapi suami saya nggak ngasih izin. Saya bilang setahun aja, dia bilang enggak. Setengah tahun aja, enggak. 4 bulan aja, enggak. 3 bulan, enggak. 2 bulan, enggak. 40 hari aja deh, 40 hari, enggak. Jadilah sekarang. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan berkahnya taat pada suami. Mudah-mudahan tidak dihalangkan dari ilmunya Syekh Muhammad Ramdan Al-Buti. Amin. Saudara sekalian yang saya muliakan, ilmu agama tidak pernah saya sesali. Nikmat luar biasa. Ibu-ibu yang punya anak yang kamu lihatnya cerdas nih, Bu, minta mereka belajar ilmu agama dengan baik. Karena ilmu agama tuh luas sekali. Salah satu dari hal yang sangat saya syukuri saat ini adalah ketika saya buka Quran atau ketika saya mendengarkan lantunan Al-Quran yang sedang dibacakan, sedikit banyak saya mengerti artinya. Sedikit banyak saya faham maknanya. Alhamdulillah. Nikmat luar biasa. Nikmat luar biasa. Bisa merasa dekat dengan Allah. Tahu apa yang harus kita lakukan dalam segala situasi. Bisa kenal, merasakan dekat dengan manusia paling agung, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa tahu sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad dalam kehidupan. Bisa mengerti akhlak Nabi Muhammad dalam kehidupan. Bahkan bisa tahu cintanya Nabi Muhammad yang luar biasa kepada diri kita umat Islam adalah sesuatu hal yang tidak bisa dibeli dengan uang seberapapun banyaknya. Karenanya saya sarankan padamu, waktu yang kamu punya, waktu yang tersisa, pakai buat belajar. Biar kita hidup di dunia dengan cahaya. Biar kita nanti masuk ke dalam kubur membawa cahaya. Biar kata nanti di hari akhirat Allah izinkan masuk surga. Insya Ra'aitu lailata an usriya bi anna aktsar ahli nar minal fuqara. Alhamdulillah. Saya melihat, kata Nabi Muhammad, malam saya di Isra Mi'rajkan, ternyata kebanyakan penghuni neraka itu dari kalangan orang-orang miskin. Para sahabat kaget. Sebab mereka tahu salah satu doa Nabi Muhammad bahkan minta untuk hidup dalam keadaan miskin. Allahumma ahini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin, matikan saya dalam keadaan miskin, dan kumpulkan saya di hari akhirat nanti bersama dengan orang-orang miskin. Doa Nabi Muhammad yang sampai sekarang saya nggak berani bacanya. Ada di sini yang berani bacanya? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, tapi Nabi Muhammad bercerita bahwa di akhirat nanti saat saya malam di Isra Mi'rajkan, kata Nabi Muhammad, nah itu malam Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan, Nabi melihat sampel-sampelnya. Nabi Muhammad percontohannya nanti di akhirat kayak apa, itu sudah ditampilkan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bercerita, di malam Isra Mi'raj saya lihat ternyata kebanyakan penghuni neraka adalah dari golongan orang-orang miskin. Sahabat angkat tangannya. Aminal mal ya Rasulullah. Adakah mereka adalah orang miskin harta wahai Rasulullah?
La bal minal ilm, bukan miskin harta, melainkan miskin ilmu. Jangan sampai kamu menjadi salah satunya. Jangan sampai kamu menjadi orang yang gak berilmu. Sampai kamu sholatmu berantakan, salah-salah sholatnya, salah-salah bacaannya. Sampai kamu wudhu, kamu mandi wajib, salah-salah cara mengerjakannya. Sampai kamu berumah tangga, salah-salah juga urusan rumah tangganya, hanya karena tidak memiliki ilmu yang cukup untuk bisa menjadi landasan dalam berkehidupan. Kita harus jadi ulama, ustazah? Enggak harus. Tapi sekurangnya ilmu yang kamu punya cukup untuk menjadikan ibadahmu sah. Ibadahmu sah, sholatmu sah, puasamu sah. Kalau kamu pergi hajimu sah. Kalau kamu pergi umrohmu sah. Bisa baca Al-Quran, bisa mengerti caranya berzikir, doa-doa. Kamu mengerti, kamu tahu apa yang harus kamu doakan. Ibadahmu sah. Kedua, imanmu benar sesuai dengan yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab teman-teman sekalian, yang mengikuti ajaran-ajaran yang sesat selalu masalahnya adalah karena mereka kurang ilmu. Yang ikutan pergi ke negara-negara yang sedang bertikai untuk berjihad, bawa bom, bunuhin orang, begitu kan? Nyembelih-nyembelihin orang, nauzubillah min dzalik, nauzubillah min dzalik. Tuh yang disebut ISIS, begitu kan? Itu menurutmu siapa? Kalau bukan orang-orang yang tidak punya pemahaman ilmu agama yang benar. Jadi masalahnya, ilmu yang kamu pelajari itu haruslah ilmu yang cukup untuk menjadikan ibadahmu sah, imanmu sah. Tuh yang pada ikut ajaran Ahmadiyah, meyakini ada nabi sesudah Nabi Muhammad, namanya Mirza Ghulam Ahmad, orang India. Bu, ada nabi dari India. Kalau ada film dari India sih kayaknya iya ya Bu ya. Tapi kalau nabi dari India rada gimana gitu. Bukan begitu? Nah itu yang bisa ngikutin aliran-aliran ajaran-ajaran yang seperti itu, bukan agama menurut saya ya, karena bukan Islam. Islam itu adalah tentang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tentu selain daripada itu bukanlah agama Islam. Yang mengikuti ajaran bahkan agama yang sesat semacam ini tentu adalah karena imannya, ilmunya bukanlah ilmu yang benar. Pelajari ilmu sampai membuat ibadahmu benar, imanmu benar, sama yang ketiganya adalah hatimu benar. Rasanya itu benar, rasa hatinya benar. Takut untuk hal-hal yang perlu ditakuti, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Senangnya hati terhadap hal-hal yang memang pantas untuk kita bersenang di dalamnya. Hatimu itu biar kamu bisa mengolahnya menjadi sesuai dengan apa yang Allah inginkan, kamu harus mempelajari hal tersebut. Namanya ilmul hal. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita sekalian, insyaallah. Amin. Jadi doa seharusnya. Bahkan itu diajarkan Allah kepada Nabi Muhammad. Wa qul rabbi zidni ilma. Kata Allah dalam Al-Quran, qul, wahai Nabi Muhammad, ucapkanlah, berdoalah, rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah untukku ilmu. Allah gak bilang, wahai Muhammad, qul rabbi zidni mala, ya Allah tambahkanlah untukku harta. Enggak. Rabbi zidni jaha, ya Allah tambahkanlah untukku pangkat biar tambah luas nih kerajaanku atau kekuasaanku. Enggak.
Tapi yang Allah Subhanahu wa taala mintakan kepada Nabi Muhammad, Rabbi zidni ilma. Minta terus sama Allah. Selain daripada kamu minta harta, kalau pagi hari minta sama Allah, ya Allah, ya Allah. Tambahkanlah ilmu untukku, hadirkan guru yang dapat membimbing dalam kehidupanku, ya Allah. Pertemukan aku dengan seorang yang bisa aku ikuti jalannya. Karuniakanlah kepada anak-anakku guru yang dapat membimbing kehidupan mereka, ya Allah. Karena ilmu agama yang benar disampaikan dari Nabi Muhammad kepada muridnya, muridnya jadi guru, gurunya menyampaikan kepada muridnya, dari para sahabat turun kepada tabi'in, tabi'in turun kepada tabi'in, tabi'in turun kepada generasi berikutnya, ulama sampai ke zaman sekarang ini. Semoga Allah sambungkan hidup kita dengan hidupnya para ulama, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Syarat utama masuk surga adalah yang kedua, iman. Syarat utama masuk surga adalah iman. Iman dalam hatimu itu mesti benar. Walaupun sebaik apapun hidup seseorang, kalau enggak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, surga terhalangkan darinya. Walaupun ibadahnya jungkir balik seperti apapun, sholatnya beratus rakaat setiap hari sekalipun, kalau dia tidak benar keimanannya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak meyakini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia utusan Allah Subhanahu wa taala, sebagai manusia terbaik yang diutus Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian, maka surga terhalang darinya. Sebab surga itu yang punya Allah. Enggak bakalan Allah masukin orang-orang yang enggak percaya sama Allah. Sebab kunci surga itu Allah pegangkan kepada Nabi Muhammad. Maka surga terhalang dari seseorang yang tidak mencintai Nabi Muhammad. Sebab Islam itu ada pintunya. Pintunya Islam adalah la ilaha illallah tambah Muhammad Rasulullah. Kamu gak bisa hanya dengan satu syahadat. Kedua-dua syahadat harus ada dalam dirimu itu sebagai bagian dari keimananmu kepada Allah. Ustazah, saya beriman dong Ustazah sama Allah. Masa Ustazah nih ngomongin saya ini tentang keimanan? Kamu yakin Allah yang menciptakanmu? Yakin. Kamu yakin Allah yang menentukan jalan hidupmu? Yakin. Kamu yakin Allah yang ngasih rezeki kepadamu? Yakin. Kalau suamimu di PHK, bagaimana rasa hatimu? Kalau suamimu lagi gak punya uang, bagaimana rasa hatimu? Kalau dagangan kamu rugi, ada yang nipu, gimana rasa hatimu? Kalau dompetmu hilang, gimana perasaanmu? Bukankah pemberi rezeki hanya satu, namanya Allah? Kamu ngaku sebagai Allah, sebagai sang pemberi rezeki. Tapi kenapa galau banget hati kamu kalau suami lagi gak bisa ngasih kamu duit? Sampai-sampai keluar kata-kata, kamu kok gak bisa kayak suami orang? Lah kamu bukan orang apa gimana nih? Saya kan juga kepengen bisa jadi istri yang kayak orang. Kamu selama ini ngerasa gak jadi orang apa gimana nih? Betapa ternyata kalau kamu dalami hatimu, ada keraguan di dalamnya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya sang pemberi rezeki. Satu-satunya penentu dalam kehidupan. Saudaraku sekalian yang saya muliakan,
Ummu Salamah, sahabat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummu Sulaim, mohon maaf, namanya Waisa, Sulaim. Waisa, ibunda dari Sayyidina Anas ibn Malik. Salah satu min azka nisa'il Madinah, kata Nabi Muhammad. Salah satu dari perempuan Madinah yang paling cerdas, paling pintar, smart woman di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Punya anak-anak, suaminya meninggal. Memutuskan untuk enggak mau nikah, mau berkhidmah di agamanya Nabi Muhammad. Mau berkhidmah ikut sama Nabi Muhammad di agama Allah SWT. Jadi dia menyerahkan Sayyidina Anas ibn Malik untuk khidmah di rumah Nabi Muhammad. Dia pun khidmah di rumah Nabi. Memutuskan buat enggak nikah. Tahu-taunya dilamar sama orang Yahudi. Si Yahudi ini dia tahu kalau dia mau menerima jadi istrinya, nih Yahudi bakalan masuk Islam. Sementara Yahudi ini punya banyak harta dan punya banyak kesempatan untuk bisa bantuin agamanya Nabi Muhammad. Akhirnya dia bilang, saya ini sebenarnya nggak kepengen nikah lagi. Tapi ketika kamu yang datang melamar saya jadi berubah pikiran. Saya mau nikah sama kamu, tapi mas kawinnya, maharnya gak usah apa-apa, cukup dengan kamu masuk ke dalam agama Islam. Berapa hari kemudian laki-laki tersebut menjawab, saya mau masuk Islam dan saya mau kamu menjadi istri saya. Nikah. Lama gak punya anak. Pengen banget punya anak. Suaminya namanya Abu Talha. Saudara sekalian, akhirnya punya anak. Punya anak, pas lagi anaknya ini lucu-lucunya, sedeng-sedengnya. Kayak umur bisa merangkak hampir jalan gitu. Wah, orang tuanya seneng banget nih. Sulaim seneng banget. Kemudian Abu Talha seneng banget. Satu hari Abu Talha harus berangkat pergi dagang. Anaknya sedang dalam keadaan sakit, panas tinggi. Sulaim bilang, nggak apa-apa, pergilah. Pergilah, Allah bersama dengan kita. Berangkat suaminya. Memang lagi pasaran, zaman dulu tuh pasarnya ada hari-harinya. Makanya di Jakarta tuh ada pasar Minggu. Jakarta tuh ada pasar Senin, karena bukanya hanya hari Senin tuh. Sekarang pasar Seninnya buka Selasa. Pasar Minggunya buka hari Jumat juga. Dia pun pergi. Di tengah-tengah suaminya pergi, kayak beberapa hari memang misalnya gitu ya, 3 hari lah biasanya memang. Hari besoknya dari suaminya pergi, anaknya meninggal. Sulaim mengurusi jenazah anaknya, orang-orang bertakziah kepada Sulaim, dipesenin, tolong ya, jangan ada yang ngasih kabar kematian anak saya kepada Abu Talha selain saya sendiri. Alhamdulillah, orang zaman itu pegang amanat. Saya nggak bisa bayangin kalau orang zaman sekarang. Hanya dalam hitungan detik, sekurangnya menit deh gitu, kabar udah tersebar kemana-mana. Masya Allah, dibumbu-bumbuin pula. Gara-gara ditinggal sama bapaknya, anaknya mati. Semuanya menjalankan amanatnya sampai di saat ketika Abu Talha datang, dan itu adalah malam hari seperti biasanya, kayak jam 10-an malam gitu. Abu Talha datang ke rumahnya, sudah sampai itu. Paling awal dia tanya adalah tentang anaknya. Gimana kabar anak kita? Sulaim menjawab, huwa ahda ma yakun. Dia sudah dalam keadaan tenang. Sekarang dia lebih tenang. Saudara sekalian saya muliakan, Abu Talha pikirnya, ya berarti udah sembuh gitu. Mungkin udah tidur karena jam segitu kan. Sementara maksudnya Sulaim, ya orang kalau udah meninggal dunia kan udah lebih tenang.
Makanya kalau ada ini kan telah berpulang ke rahmatullah dengan tenang. Gak ada yang dengan kelejetan. Gak ada. Saudaraku sekalian, sementara itu Sulaim udah masak masakan kesukaannya Abu Thalhah. Sudah berdandan, udah pakai minyak wangi. Jadi ketika Abu Thalhah datang, itu Sulaim udah wangi, udah enak gitu kan, udah seneng gitu. Gimana perdagangan kamu Abu Thalhah? Alhamdulillah. Kita punya untung lumayan banyak nih alhamdulillah. Wow, dirayuin sama Sulaim, kamu emang laki-laki yang luar biasa Abu Thalhah. Saya nggak salah nih nikah sama kamu. Kamu emang Masya Allah Abu Thalhah. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kamu terus. Kemudian dirayuin, emang nggak ada cowok lebih cakep dari kamu nih Abu Thalhah. Sampai akhirnya mohon maaf berakhirlah mereka dengan hubungan suami istri. Halal namanya juga suami istri. Suaminya Abu Thalhah sendiri ya, bukan suami orang. Habis selesai kemudian mereka mandi. Habis mandi Ummu Sulaim menyiapkan makanan-makanan dihangatkan lagi. Sehingga Abu Thalhah makan dengan lahap makanan tersebut. Habis selesai makan, ini perempuan cerdas nih. Mau ngasih kabar buruk itu pakai udah kenyang zohir batin, udah disenengin zohir batin. Tuh hebat banget tuh. Ini kita-kita nih kadang-kadang karena kurang ilmu. Makanya kalau ada kabar-kabar buruk, ya ampun kita gak peduli suami kita dalam keadaan macam apa. Udah dia kita kabarin, kaget-kaget. Orang kan kalau lagi dapat kabar buruk, kadang nggak sempet makan. Sampai abisnya selesai makan, udah mulain istilah kita cuci mulut gitu ya. Makan yang manis-manis gitu. Sulaim baru, Abu Thalhah. Saya mau nanya nih sama kamu nih, saya mau diskusi nih. Agak-agak berat gitu buat saya. Saya bingung beneran. Apaan Sulaim? Kalau ada tetangga nih, pinjemin kita barang. Akhirnya dapat berapa waktu itu diambil balik tuh barang. Gimana Abu Thalhah? Kita balikin apa enggak? Ya balikin. Dia nitip sama kita barang nih, Abu Thalhah. Diambil lagi. Balikin enggak? Balikin. Dengan senang hati. Ya iyalah. Lega gitu balikinnya lega. Lega. Emang kenapa sih Sulaim? Kamu kok kayak mu'alaf aja, kan saya yang mu'alaf. Enggak nih, masalahnya misalnya. Titipannya tuh kita udah sayang banget, kita udah seneng banget. Jadi waktu diambil balik itu boleh nggak saya berat hati Abu Thalhah? Nggak boleh, bukan punya kamu kan, balikin. Dengan lega hati, nggak boleh berat. Abu Thalhah, bukankah anak kita adalah titipan Allah? Terus, ia sudah diambil kembali oleh pemiliknya. Jadi maksud kamu anak kamu tuh meninggal dunia, anak kita meninggal dunia Sulaim. Abu Thalhah bersabarlah. Abu Thalhah berdiri itu langsung kan. Untungnya udah kenyang ya. Kalau tengah-tengah makan itu kan bisa berantakan semua. Jadi dari tadi tuh maksud kamu anak itu udah meninggal dunia. Dan bisa-bisanya kamu dandan, bisa-bisanya kamu masak. Bisa-bisanya kamu merayu saya. Dasar perempuan gak punya hati kamu Sulaim. Keluar dari rumah, brak, buka, tutup pintunya dengan keras. Habis itu bingung kemana ya. Tapi para sahabat selalu punya tempat pulang. Dia pun segera menuju masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mau bangunin Nabi gak tega. Masih kayak jam 1, jam 2 malam gitu. Mondar mandir depan pintunya Nabi Muhammad. Karena pintunya Nabi itu ada di dalam masjid. Masjidnya itu sampingnya langsung ke arah pintu rumahnya Nabi Muhammad.
Mau ketuk pintu, nggak sopan kamu Abu Thalha, nggak adab sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mungkin sedang beristirahat, kamu jangan ganggu Nabi Muhammad. Jadi mondar mandir, akhirnya dia putuskan untuk yang tungguin aja. Sampai Nabi Muhammad keluar buat sholat subuh. Dia sholat sebentaran, abis itu gelisah lagi, mondar mandir lagi. Dia zikir bentaran, mondar mandir lagi. Sampai ketika Nabi Muhammad keluar untuk sholat subuh. Dan itu udah mulain banyak para sahabat-sahabat berdatangan di masjid. Abu Thalha segera mendekati Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, faqad wajadtu Sulaim qasiyatul qalb. Rasul Sulaim itu ternyata hatinya keras banget. Nabi Muhammad kenal sekali sama Sulaim. Mamahnya Anas bin Malik yang memang tinggal bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Muhammad, gimana bisa begitu? Kenapa kok kamu bisa merasa begitu gitu? Ya Rasulullah, inna ibnana mat. Wahai Rasul, anak kita tuh meninggal dunia. Tapi Sulaim itu bisa-bisanya. Dia dandan, dia ini, dia itu. Terus dia bilang, ceritain tuh. Bahwa anak adalah titipan Allah. Kita gak boleh merasa berat terhadap titipan Allah kalau ia diambil kembali. Nabi senyum, paham urusan. Nabi memang tahu juga bahwa beberapa hari yang lalu Sulaim telah kehilangan anaknya. Nabi senyum, kemudian bertanya begini nih. Awaqa'ta biha ya Abu Thalha? Maaf nih Abu Thalha, semalam sempat berhubungan suami istri gak kamu? Iya Rasulullah, orang saya gak tahu. Kalau tahu kan lain urusan gitu kan. Kayaknya gak bisa kuat hatinya nih ngerjainnya gitu. Nabi senyum lebih lebar lagi, kemudian berkata, Barakallahu lakuma fi lailatikuma, Barakallahu lakuma fi lailatikuma, Barakallahu lakuma fi lailatikuma. Semoga Allah kasih berkah pada malam kalian ini. Semoga Allah kasih berkah pada malam kalian ini. Semoga Allah kasih berkah pada malam kalian ini. Dari doanya Nabi Muhammad, Sulaim hamil. Lahir anak perempuan, teman-teman. Anak perempuan ini menjadi salah satu dari anak yang paling banyak melahirkan para tabi'in. Anak perempuan ini ketika dewasanya punya lebih dari 10 anak, 10-10-nya hafal Quran. 10-10-nya jadi ulama di zamannya tabi'in. 10-10-nya menjadi orang yang Masya Allah luar biasa. Semua anak-anaknya berkah doanya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mendoakan Sulaim karena Nabi Muhammad ridho. Nabi Muhammad cinta sama seorang perempuan dengan keimanan yang luar biasa. Sulaim gak bilang, karena kamu tinggalin Abu Thalha, makanya anak kita kemudian jadi tambah sakit. Karena salah minum obat nih Abu Thalha, anak kita akhirnya jadi meninggal. Gak ada. Sulaim paham. Huwa amatani wa ahyani. Allah lah satu yang menghidupkan, Allah lah satu yang mematikan. Sulaim faham, ajal, umur, gak ada siapapun bisa memajukan, gak ada siapapun bisa memundurkan. Sulaim faham, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau datang ajal seseorang gak bisa maju, gak bisa mundur semenit pun. Sulaim imannya benar. Makanya ia menjadi seseorang bukan keras hati, tapi kuat hati dengan keimanan. Bu, jika kamu ingin menjadi salah satu dari ahli-ahli surganya, jika kamu ingin menjadi perempuan-perempuan yang dirindukan surga, pastikan hatimu beriman dengan keimanan yang sesungguhnya. Biarkan hatimu faham, yang ngatur cuma Allah. Yang pegang kendali hidupmu cuma, yang bisa ngasih kita rezeki cuma, yang menempatkan kita dalam posisi semacam ini cuma
Allah, sehingga hidupmu bisa lebih qanaah, sehingga hidupmu bisa lebih ridha dengan apapun yang menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala. Perempuan yang beriman gak akan ada ceritanya. Dia ngaca, kemudian dia mikir, kenapa hidung saya kayak kutil? Apa operasi plastik aja ya? Nggak ada. Perempuan yang beriman dia paham semua datangnya dari Allah. Udah. Kenapa kok suami saya begini? Kenapa kok anak saya begini? Kenapa saya punya anak kurang ini, kurang itu? Nggak ada. Orang yang beriman paham semuanya dari Allah, dan yang semua yang dari Allah adalah yang terbaik yang Allah berikan dalam kehidupanmu. Anak saya kurang pinter Ustazah, anak saya agak sedikit cacat Ustazah, anak saya punya kelainan Ustazah, suami saya sedang jatuh usahanya Ustazah, orang tua saya sedang sakit Ustazah. Tenang, tenang, tenang. Hidupmu ada yang ngatur, tenang. Tenang. Ada yang benci saya Ustazah, kabarnya ada yang sedang mengirimkan teluh kepada saya, ada yang lagi nyihir saya. Tenang, tenang, tenang. Enggak akan ada apapun yang terjadi jika Allah tidak menghendaki. Enggak akan. Saudaraku sekalian, dan satu hal yang harus kamu ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak akan kasih beban dalam kehidupan di atas muka bumi ini. Ingat saya, di atas muka bumi ini enggak akan ada ujian melampaui batas kemampuanmu melakukannya. Enggak ada. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan kasih beban, la yukallifullahu nafsan. Allah enggak akan kasih beban kepada satu jiwa di luar batas kemampuannya. Tenang aja. Kamu gak akan dikasih sakit di luar batas kemampuanmu. Makanya kenapa orang kalau lagi tabrakan, kalau luka terlalu banyak atau ada anggota tubuh yang rusak, Allah kasih dia pingsan. Makanya kita pernah dengar tuh, ada orang kena tabrakan pingsan, koma. Berapa lama? 3 bulan. Ada yang komanya 18 hari, ada yang komanya 2 bulan. Kenapa gitu? Karena tubuhnya gak tahan terhadap sakitnya, Allah jadikan dia pingsan. Rahmat Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Karena Allah tidak akan memberi kepada seseorang ujian di luar batas kemampuannya. Allah yang tahu, Allah yang tahu. Tapi saya kok gak kuat ya Ustazah? Kamunya yang gak kuat, bukan karena ujiannya yang kebesaran. Bukan karena ujiannya yang kebesaran. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, di atas muka bumi ini Allah gak akan kasih ujian di luar batas kemampuanmu. Itu akan Allah lakukan entar di akhirat. Allah akan kasih sakit di luar batas kemampuan. Allah akan kasih sulit di luar batas kemampuan. Allah akan kasih siksa di akhirat di luar batas kemampuan. Sampai Allah berkata kepada ahli neraka, "Fama asbarahum 'alan nar." Kata Allah, aku mau lihat kayak apa sabarmu terhadap nerakaku. Serem banget. Kita gak bakalan kuat terhadap neraka. Kita gak bakalan kuat terhadap siksa kubur. Tapi kita bakalan kuat menghadapi semua kesulitan kita di atas muka bumi ini. Karenanya kerjain yang kamu kuat untuk menghindarkan dirimu dari yang tidak kamu kuat. Adik-adik, jangan pacaran. Ustazah kok tiba-tiba? Karena orang kalau lagi pacaran tuh suka bilang, aku tak sanggup hidup tanpamu. Dek, itu kata-kata bohong banget, bohong banget. Jangan percaya kalau ada laki-laki yang mengatakan hal semacam itu. Aku tanpamu butiran debu. 1 jam tanpamu serasa setahun lamanya. Aduh.
Itu cuman perasaan doang, gak sesuai dengan kenyataan. Gunung kan kudaki, lautan kan kuseberangi. Kemarin kamu gak jadi datang kenapa? Gerimis. Ustazah saya gak tahan kalau gak ketemu sama dia. Masa haram sih ustazah pacaran? Haram. Dan saya bilang sama kamu, kamu tahan. Kamu tahan. Kamu tahan buat gak ketemu sama dia. Kamu tahan. Saudaraku sekalian, yang gak kamu tahan adalah kamu kalau sampai Allah murka kepadamu, Allah tinggalkan kamu, atau bahkan Allah cabut iman darimu di saat kematianmu datang. Kemudian di akhirat nanti Allah masukkan kamu ke dalam neraka, atau sesudah kematian kamu Allah berikan kepadamu siksa kubur, kamu gak akan tahan terhadapnya. Tapi kamu gak ketemu sama pacar kamu putus sama pacar kamu tahan. Percaya saya. Itu susahnya cuman 3 hari. Enggak sampai 3 jam. 3 jam. Habis itu kamu bilang, alhamdulillah Allah selamatkan saya dari murkanya. Saya gak apa-apa kok kehilangan dia, sebab saya tentu saja dengan kehilangan dia saya mendapati Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tak akan takut kehilangan Allah. Jadi dek, jangan pacar. Setuju? Yang bilang emak-emaknya nih. Iman kepada Allah dan iman kepada baginda Nabi besar Muhammad. Manusia paling agung. Manusia paling tercinta di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu harus beriman padanya. Kamu harus dekat dengannya. Kamu harus cinta padanya. Semoga Allah karuniakan rasa hati yang benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal. Yang ketiga, kriteria persyaratan menjadi wanita yang dirindukan surga. Tadi pertama apa? Kedua apa tadi? Yang ketiganya adalah takwa, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan. Mau masuk surga, sholat jangan ditinggal. Mau masuk surga, puasa jangan dilewatkan. Mau masuk surga, dekati Allah subhanahu wa ta'ala dengan ibadahmu padanya. Sedekahmu jangan pelit. Innal bakhil ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, qaribun minan nar. Sesungguhnya orang yang pelit, gak mau sedekah, perhitungan, suruh ngeluarin duit nih kayak suruh ngeluarin setengah nyawa. Berat banget. Itu jauh dari Allah, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Karenanya untuk yang ingin masuk ke dalam surga, dermawanlah, berdermalah, keluarkan zakat, keluarkan sedekah. Enggak usah juga pakai acara begini nih. Saya sedekah biar harta saya semakin banyak. Saya sedekah biar digantikan Allah dengan rezeki yang melimpah. Itu urusannya bukan nyari akhirat, bukan nyari surga. Takutnya ntar pas datang di hari akhirat, pahala sedekah kamu gak ada. Kamu bilang, ya Allah, saya kan waktu di dunia sedekah. Kata Allah, tapi kan kamu waktu sedekah kepengen biar harta kamu bertambah, dan sudah saya tambahi waktu di dunia. Kamu sedekah biar bisa kebeli rumah baru, udah saya kasih rumahmu yang baru itu waktu di dunia. Yang sekarang dariku gak ada, orang kamu gak minta. Yuk, yang pengen masuk surga, jadilah hamba Allah yang bertakwa, kerjakan perintah Allah, jauhi larangannya hanya karena Allah. Kamu mengerjakan semuanya lillahi ta'ala. Saudaraku sekalian, saya tinggal di kota Tarim, Hadramaut, Yaman, 4,5 tahun. Saya mendapati perempuan-perempuannya
menangis tak henti sepanjang hari hanya karena mereka kehilangan tahajudnya. Gak bangun tahajud ditangisin sepanjang hari. Kamu bagaimana? Nangismu karena apa? Sedihmu karena apa? Kamu pengen jadi ahli surga, harus tertarik dengan yang mendatangkanmu ke surga. Harus menempuh jalannya menuju surga. Ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Katanya Allah dalam hadis qutsinya, kadzab man idda'a mahabbati fa idza jannahu lailna ma'anni. Bohong orang ngaku cinta padaku, tapi sepanjang malam aku tungguin gak bangun-bangun, tidur aja. Bukankah pecinta senang berdua-duaan dengan kekasihnya? Kalau kamu mengaku cinta padaku, beribadahlah, mendekatlah padaku. Bu, masa umur udah 60 tahun lewat, rambut udah banyak ubannya, tahajud masih belum istiqomah juga, nungguin apa? Ibu, gak malu apa? Udah sampai punya cucu, udah sampai cucunya udah mau nikah juga bahkan. Udah setua itu dirimu. Bahkan sholat subuh aja, sholat fardu aja masih kadang-kadang kamu tinggalkan atau kelewatan waktunya. Apa yang kamu tunggu? Nabi Muhammad bahkan mengatakan, man balagha arba'in falam yujawiz khairuhu syarrah falyatajahaz ilan nar. Siapa yang umurnya lebih dari 40 tahun, kebaikannya belum lebih daripada keburukannya, suruh teken kontrak di neraka. Suruh booking tempat di dalam neraka, kata Nabi Muhammad. Falyatajahaz ilan nar. Persiapkanlah tempatnya di dalam neraka. Saudaraku sekalian, kalau kamu pengen masuk surga, ibadahnya yang benar. Sholatnya yang benar. Ini kalau sholat suratnya nggak ganti-ganti, kuliah kulhu, kuliah kulhu, kuliah kulhu. Bukan berarti nggak boleh. Itu 2 surat paling utama memang di dalam Al-Quran. Tapi kok ya kayaknya gitu ya, baju aja pengen ganti-ganti. Masa surat Quran nggak ganti-ganti? Udah kalau dia lagi sholat nih, malaikat rokib yang nyatet pahalanya nih, udah tahu aja nih. Waladhdallin amin kulhu. Karena nggak hafal surat yang lain. Ada yang begitu di sini? Mana orangnya coba? Saya katanya. Masya Allah, Masya Allah. Yuk jadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bertakwa. Insya Allah. Kalau sholat jangan buru-buru, sampai cepet banget, kayak takut ketinggalan apaan sih? Masya Allah. Paling enak tuh sholat taraweh tuh di masjid yang itu tuh. Kenapa emang? Cepet. Ibadah yang panjang. Kalau kamu pengen jadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa dalam keridhaannya hingga kelak dimasukkan Allah ke dalam surganya. Amin. Ya Rabbal. Amin ya Rabbal alamin. Itu namanya takwa. Yang berikutnya masih ada 3 lagi nih. Jadi saya harus potong-potong ya. Harus cepet-cepetin. Yang berikutnya yang nomor 4 sesudah yang pertama ilmu, yang kedua iman, yang ketiga takwa. Yang keempatnya adalah sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya Allah akan memenuhi pahalanya orang yang sabar dengan tanpa hitung-hitungan. Nah, harus jadi orang-orang yang sabar nih, biar bisa masuk dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar thawabuhul jannah, kata Nabi Muhammad. Ramadan syahrus syam, syahrus sabr, was sabr thawabuhul jannah. Kata Nabi Muhammad, puasa adalah bulannya sabar. Kemarin itu Ramadan, bulan puasa. Bulan puasa adalah bulan kesabaran. Kesabaran pahalanya, balasannya adalah surga.
Begitu kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pahala kesabaran adalah surga. Jadi siapa perempuan yang pengen masuk ke dalam surga, yang sabar. Nggak punya suami, yang sabar bu. Dek, yang sabar. Yang sabar. Yang nggak sabar yang kayak gimana? Godain suami orang. Kamu nggak sabar jadi jomblo. Kamu nggak sabar jadi single, ya. Nah, harus sabar. Biar nggak deket-deket sama jalan maksiat. Biar nggak deket-deket sama jalan dosa. Kamu sama Allah dijadikan sering sakit, misalnya, yang sabar, yang sabar. Kamu sama Allah dijadikan miskin, susah hidupnya gitu, secara finansial, ekonomi kamu miskin, yang sabar, yang sabar. Kamu sama Allah dijadikan difitnah orang, dibenci orang, gak disukai orang, tapi bukan karena kesalahan kamu, bukan karena kesalahan kamu udah baik sama orang, kamu udah bener sama orang, tapi kok orang benci sama kamu, orang gak suka sama kamu, orang fitnah kamu, yang sabar. Kamu punya suami agak keras misalnya orangnya, atau agak pelit misalnya, yang hidup tidak pernah ideal buat siapapun. Dengarkan saya, ini penting. Hidup tidak pernah ideal buat siapapun. Nggak pernah ada ceritanya orang hidup semua yang terjadi padanya seperti yang dia mau. Nggak ada. Nggak ada ceritanya orang hidup seneng terus, semua orang cinta terus, sehat terus, kaya terus. Nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya. Pasti sehat, ada waktunya sakit. Pasti dicinta, ada waktunya dibenci. Biasa aja, kewajaran. Di antara sekian banyak orang yang ada di sekeliling kita, pasti nggak semuanya cinta sama kita, pasti nggak semuanya sayang sama kita. Ustadzah ada yang benci loh, wajar, nggak apa-apa. Memangnya siapa kita bu, sampai semuanya sayang semua sama kita, setuju semua sama kita, sepakat semuanya sama kita? Nggak bisa begitu. Ada yang senang, ada yang nggak senang, bahkan ada yang benci sama kita. Itu adalah kewajaran menjadi seorang manusia. Kalau semua yang terjadi dalam kehidupan ini sesuai dengan apa yang kamu mau, dari mana kamu belajar tentang kesabaran? Apa-apa. Lagi sakit, yang sabar. Yang sabar. Bilang, ya Allah, saya sakit, tapi saya nggak takut. Karena saya tahu hanya Engkaulah yang dapat menyembuhkan. Ya Allah, ampunilah aku dengan sakitku ini. Ampuni segenap dosa-dosaku ya Allah. Terimalah aku di sisimu. Sakit itu mendekatkanmu kepada Allah. Karenanya Nabi Muhammad pun sakit. Para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sakit. Keluarga Nabi Muhammad pun juga sakit. Para ulama-ulama sakit, para wali-wali sakit, bahkan para nabinya Allah sakit. Gak apa-apa sakit, gak apa-apa. Yang gak boleh itu kamu gak terima sama keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hidupmu. Yang gak boleh itu kalau kamu gak sabar dengan sakitmu tersebut. Ustadzah, suami saya nyangkut. Nyangkut di mana? Di pagar janda belakang rumah. Bu, Kak, Dek,
Yang sabar. Yang sabar. Ustazah, padahal saya sudah mempersembahkan semuanya buat suami saya. Ustazah, apa yang kurang dari saya? Mana saya tahu. Kamu yang jadi istri kok. Tapi saya sampaikan padamu, gak apa-apa. Saya sering sampaikan di majelis-majelis di Jakarta sana atau di tempat yang lain. Ketika hati seseorang berpaling darimu, itu adalah tali yang Allah ulurkan kepadamu untuk kamu mendekat kepadanya. Seolah Allah hendak berkata padamu, lihatin, yang lain cintanya sementara, aku abadi. Yang lain kasih sayangnya bisa ada kadaluarsanya, sementara aku dapat menyayangimu selamanya. Seolah Allah hendak berkata, jika yang kamu cari selama ini adalah cinta manusia, hatinya dapat berpaling darimu. Ia akan dapat meninggalkanmu. Sebab seharusnya hanya cinta akulah yang kamu kejar selama ini. Gitu. Jangan malah tahajud kemudian dia bilang, ya Allah, lihatlah saya terzolimi. Ya Allah, balaslah pelakor itu ya Allah. Siksalah hidupnya. Ya Allah, kembalikan suamiku kepadaku. Atau jika tidak ya Allah, ambil sajalah ia di sisimu. Gak gitu. Gak gitu. Itu namanya kamu gak sabar. Kita dalam hidup kalau pengen masuk ke dalam surga harus. Yang berikutnya, yang nomor berapa nih? 5. Kamu dalam hidup ini hatimu tuh kalau kepengen masuk surga, pengen hidup bahagia, perhatikan. Cinta dalam hatimu buat siapa? Sebab kata Nabi Muhammad, almar'u ma'aman ahab, seseorang di akhirat nanti akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Karenanya kamu mesti memastikan cinta di dalam hati kamu tuh kepada siapa? Adik-adik, jangan mengidolakan yang tidak beriman. Ini harus saya sampaikan, Karena saya suka malu ngelihat anak-anak muda ketemu sama idolanya, sampai kayak orang gila. Teriak-teriak, sampai ada yang pingsan. Ya Allah, ya Allah. Pada pakai jilbab, tapi pas giliran ketemu sama idolanya, mau-maunya salaman, mau-maunya pelukan. Kamu kayak orang yang gak punya iman. Kamu kayak orang gak punya takwa. Di atas perintah Allah enggak ada apapun, Dek. Perintah Allah di atas segalanya. Al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Agamamu ini adalah yang tertinggi, yang harus kamu junjung di atas segalanya. Jangan sampai kemudian kamu mengerjakan dosa hanya karena hatimu cinta kepada yang tidak halal bagimu. Kalau ada yang kamu cintai, manusia ya, manusia nih. Kalau ada yang kamu cintai, cintai yang halal bagimu karena Allah. Cintai suamimu, jangan cintai suami orang. Cintai suami kamu karena Allah Subhanahu wa taala. Ustazah kok bisa karena Allah? Maksudnya gimana Ustazah? Jangan cintai suamimu hanya karena isi dompetnya. Jangan cintai suamimu hanya karena rupanya, paras mukanya. Jangan cintai suamimu bahkan hanya karena dia adalah ayah bagi anak-anak saya. Bukan begitu caramu. Cintai suamimu karena Allah telah menghadirkannya sebagai yang halal bagimu.
Cintai suamimu karena Allah telah menjadikan kunci surgamu di tangannya. Kunci surgamu di tangannya. Yang benar mas suami. Takutnya kalau kamu gak benar, kunci kamu dia telan. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan. Ayyuma imra'atin salat fardhaha. Kata Nabi Muhammad dalam salah satu hadisnya. Samat syahraha wa ata'at zawjaha faltadkhulul jannah min ayyi babin sya'at. Kalau ada seorang perempuan salat fardunya benar, puasanya benar, yang batal, yang enggak puasa karena datang mens, datang nifas misalnya, dia qadha di hari-hari sesudah bulan puasa. Andai dia enggak punya ibadah sunnah banyak-banyak, andai dia enggak punya ibadah sunnah banyak-banyak, tapi dia punya ibadah yang satu lagi berupa ata'at zaujaha, dia bagus sama suaminya. Dia indah perlakuannya kepada suaminya, akhlaknya baik kepada suaminya, kata-katanya bagus kepada suaminya. Dia tidak pernah menyampaikan hal-hal yang menyakiti hati suaminya. Mudah-mudahan kita dijadikan istri yang seperti itu. Para jomblo gak usah bilang amin dulu. Para istri aja ya. Mudah-mudahan kita dijadikan istri yang semacam itu. Yang kayak beginian nih kata Nabi Muhammad, faltadkhulul jannah min ayyi babin sya'at. Di hari akhirat nanti dia boleh masuk surga dari pintu manapun yang dia inginkan. Hati-hati ya mas suami, cintai suami kamu. Sebab dengan cinta yang berat-berat jadi ringan. Cintai dia karena Allah. Kalau dia kamu cintai karena Allah, saat dia sedang menyenangkan, kamu bisa berpikir, surga emang menyenangkan banget dah. Kamu mencintai suamimu sebagai jalan surgamu. Kalau dia sedang menyenangkan, oh, surga emang lain ya surga nih. Insya Allah adem. Kalau dia sedang menyebalkan, surga emang berat banget dah. Dua-duanya sama-sama bawa kamu ke surga. Insya. Cintai orang tuamu karena Allah. Bukan sebatas karena dia adalah yang melahirkanmu, bukan. Akan tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberi pesan kepada kita sekalian untuk berbakti kepada kedua orang tua, maka kita pun menyayangi keduanya. Wa wasainal insan biwalidayhi, kata Allah. Aku Allah berpesan kepada segenap anak manusia untuk berbuat baik pada orang tuanya. Kita berbuat baik pada orang tua bukan karena orang tua udah ngurusin kita. Makanya kalau saya ditanya sama orang ustazah, saya tetap harus berbakti nih sama orang tua. Orang tua saya meninggalkan saya ustazah. Mereka menelantarkan hidup saya ustazah. Saya harus tetap berbakti juga sama dia. Iya. Kenapa gitu ustazah? Karena urusan kamu berbakti sama orang tua bukan urusan dia ngurusin apa enggak. Akan tetapi karena itu adalah pesan Allah. Pesan Allah. Kamu berharap Allah ridha padamu. Kamu berharap Allah membahagiakan hidupmu. Kamu berharap Allah memasukkanmu ke dalam surga nantinya. Maka laksanakan pesan Allah kepadamu. Cintai orang tuamu karena Allah. Cintai kakak adikmu karena Allah. Kakak adik itu gak pernah ada mantannya. Gak ada ceritanya, itu perempuan liatin kamu mulu deh. Itu siapa sih? Oh itu mantan kakak saya. Kakak kok ada mantannya? Gak ada ceritanya. Kok bisa jadi mantan? Iya kita rebutan warisan mulu. Akhirnya saya jadi putus hubungan sama dia. Gak ada. Innala rahim yata'allaq tahtal arsy wa yaqul, sesungguhnya kekerabatan, hubungan kakak adik, persaudaraan bergantung di bawah arsy. Kemudian dia berkata, Allahumma silman wasalani waqta'man qata'ani. Ya Allah, sambungkanlah hubunganmu dengan seorang yang menyambungkan hubungan dengan kerabatnya, dengan kakak adiknya, si yang satu rahim dengan dia. Ya Allah, dan putuskanlah hubunganmu dengan seseorang yang memutuskan hubungan kekerabatannya, hubungan persaudaraannya denganmu ya Allah. Dengan sanak keluarganya maksudnya.
Jadi kalau kamu tetap baik sama adik kamu, tetap bagus sama hubungannya sama kakak abang kamu, maka insya Allah hubungan kamu sama Allah juga tetap terjaga. Tapi kalau kamu putus hubungan sama mereka, musuhan, kakak adik kok musuhan. Siapa yang bisa sayang sama keluarga kamu kalau bukan kamu? Kesihanin saudara kamu yang sayang sama saudara. Yang sayang sama saudara. Yang sayang sama insya Allah. Kalau kamu pengen sayang, pengen cinta hati kamu sama seseorang, cintailah gurumu, cintailah para ulama yang ngasih tahu kamu jalan menuju surga, yang ngasih tahu kamu jalan yang seharusnya kamu tempuh. Bukan mencintai orang-orang yang dapat kamu merasa menghibur hatimu. Enggak gitu ceritanya. Cintai yang dapat membawamu menuju Allah. Cintai para ulama. Cintai para sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Cintai orang-orang soleh. Cintai para kekasih-kekasih Allah SWT. Cintai para nabi-nabinya Allah SWT. Dan lebih daripada semuanya, cintai manusia paling soleh. Namanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Cintai Nabi Muhammad sebisamu mencintai seseorang. Bu, Kak, Dek, sebisamu merindukan seseorang, rinduilah Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu adalah jalanmu menuju surga. Ketika Nabi Muhammad khutbah pada suatu waktu khutbah Jumat, tengah-tengah khutbah ada para sahabat yang angkat tangannya. Ada seorang sahabat dari Badu, dari gunung, gak banyak belajar, gak banyak ngerti ilmu pengetahuan, dia angkat tangan. Nabi waktu itu lagi cerita tentang hari kiamat. Dia gak tahan, dia langsung berdiri, dia angkat tangan. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Rasul cerita mulu tentang kiamat, kiamatnya kapan emangnya? Nabi ngasih isyarat padanya untuk diam. Dia pun diam, kemudian duduk. Kan kalau khutbah Jumat gak ada sesi tanya jawabnya. Sama kayak kajian ini juga gak ada sesi tanya jawabnya. Teman-teman sekalian, habis selesai dari khutbah, Nabi Muhammad turun sebelum atau sesudah salat Jumat, Nabi Muhammad tanya. Kata Nabi Muhammad, Manisail Anisa. Tadi yang tanya tentang kiamat kapan itu siapa? Ana ya Rasulullah ma'aratu bihi ila khair. Saya wahai Rasul, tujuan saya baik kok Rasulullah. Kayaknya kok saya takut gitu kan sama kiamat nih. Kira-kira kapan nih kiamatnya Rasul? Nabi nanya balik sama dia. Sa'altani anisa'ah mada a'datta laha. Kata Nabi Muhammad, kamu tanya-tanya sama saya tentang kiamat kapan. Emang kamu punya persiapan apaan? Dia diam sejenak kemudian menjawab, ya Rasulullah, ma'adattu laha bikathratis salah wala bikathratis siyam ghaira anni uhibbuka ya Rasulullah. Wahai Rasul, saya memang enggak punya banyak puasa sunnah. Saya memang gak punya banyak sholat sunnah. Yang wajib-wajib sih gak pernah tinggal. Yang sunnah-sunnah juga ada, tapi gak yang banyak-banyak banget kayak orang-orang nih Rasul. Soalnya sahabat Nabi Muhammad tuh sholatnya banyak-banyak. Ratusan rakaat di waktu malam. Puasanya juga banyak-banyak. Dia ngerasa, nih kalau tandingan sholat, tandingan puasa nih, saya udah kalah dari awal nih. Saya gak punya banyak sholat sunnah. Saya gak punya banyak puasa sunnah, wahai Rasulullah. Ghaira anni uhibbu. Dalam riwayat yang lain, ghaira anni uhibbullah ta'ala wa uhibbak. Hanya saja saya, wahai Rasulullah, cinta kepada Allah. Dan saya cinta kepadamu, wahai Rasul. Cinta kepadamu, wahai Rasul. Cinta kepadamu, wahai Rasul. Apa jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Anta ma'aman ahbabta. Kamu akan dikumpulkan di akhirat nanti bersama dengan yang kamu cintai. Para sahabat yang asalnya sebel sama dia nih karena kurang akhlaknya sama Nabi Muhammad, kok Nabi Muhammad lagi khutbah dia nanya. Begitu Nabi Muhammad bilang anta ma'aman ahbabta,
kamu akan dikumpulkan dengan yang kamu cintai. Artinya, jika benar cintamu kepadaku sesuai dengan yang kamu katakan, di akhirat nanti kamu akan bersama denganku. Dan Nabi Muhammad itu tempatnya di surga, teman-teman. Maka siapa yang cinta kepada Nabi Muhammad, dia akan bersama dengan Nabi Muhammad di surga. Semoga kita menjadi salah satunya. Amin. Sahabat berangkat tangan. Yang asalnya tadi kesel-kesel sama dia ini berangkat tangan. Kata Nabi, kenapa? Ya Rasulullah, lahu khassa wa lana ammah. Rasul, itu khusus buat dia aja nih, buat yang nanya nih, atau buat kita semuanya juga, wahai Rasulullah. Nabi Muhammad tersenyum kemudian menjawab, almar'u ma'aman ahab. Seseorang, siapapun orangnya, hanya akan bersama dengan yang dia cintai di akhirat nanti. Karenanya, pastikan di dalam hatimu hanya mencintai orang-orang yang kiranya akan Allah masukkan ke dalam surga. Jangan cinta kepada ahli maksiat. Jangan cinta kepada orang-orang kafir. Jangan bilang, kayaknya masuk neraka juga gak apa-apa ya. Soalnya aktor Korea yang itu kan bakalannya masuk neraka. Saya akan ketemu sama dia, jangan. Hati-hati, hati-hati. Hati-hati. Nah, pastikan hatimu mencintai orang-orang soleh. Pastikan hatimu mencintai orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cintai santri, cintai ulama, cintai para kekasih-kekasih Allah, cintai para wali, cintai para nabi, cintai baginda Nabi besar Muhammad, sang pemegang kunci surga. Dan yang terakhir, syarat mutlak kamu menjadi ahli surga, apalagi jadi wanita yang dirindukan surga, adalah doa, minta sama Allah. Karena saya pernah dengar cerita dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad menceritakan ada dua orang, amal ibadahnya hampiran sama. Nilai rapotnya di kehidupan dunia nih sama semuanya. Ibarat kata ada rapot tuh, nah itu dia tuh nilainya tuh sama. Tapi sama Allah, yang satu dijadikan di surga Firdausul A'la, yang satu dijadikan Allah SWT di surga yang bawahnya. Entah itu ya surga Aden atau surga Ma'wa, pokoknya di bawahnya gitu. Dia pun yang ada di bawah nih surga Ma'wa atau surga Aden, dia protes, dia nanya, ya Allah, nilai saya sama nilai dia nih, sahabat saya itu kan sama nih ya Allah. Kok bisa-bisanya saya dimasukkan ke dalam surga yang ini sementara dia di surga Firdausul A'la? Saya sih nggak apa-apa sih ya Allah. Saya ridho, surga itu kan dimanapun emang enak semuanya gitu. Cuman masalahnya kan dia sama nih nilainya. Kenapa kok kita nggak ada di barengan gitu? Kenapa kok saya nggak dinaikin di surga Firdausul A'la juga kayak dia? Nabi Muhammad bilang, Allah menjawab karena dia berdoa dan memintanya kepadaku waktu hidup di dunia. Ini yang ibadahnya sama, nilainya sama aja. Surganya bisa beda hanya karena doa. Apalagi yang gak terlalu banyak ibadahnya kayak kita. Takutnya kalau gak doa, masuknya nggak ke surga, melainkan minggir dikit ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Karenanya surga perlu kita minta. Kemarin di bulan puasa kan, kita memperbanyak baca zikir. Asyhadu an la ilaha astaghfirullah wa na'udzubika minan nar. Kita bilang sama Allah, asyhadu an la ilaha illallah, aku menyaksikan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Astaghfirullah, aku mohon ampun kepadamu ya Allah. As'alukal jannah. Ya Allah, kami minta kau masukkan ke dalam surgamu. Wa na'udzubika minan nar, kami mohon kau lindungkan dari api neraka. Kita harus selalu berdoa, meminta pada Allah SWT agar Allah masukkan kita ke dalam surga. Agar Allah jauhkan kita dari neraka. Bu, Kak, Dek, nah
Kalau doa itu jangan cuman minta duit melulu. Kalau doa itu jangan cuman urusan minta jodoh melulu. Kalau doa itu jangan cuman urusan minta dunia melulu. Takutnya begitu kamu mati, apa yang kamu doakan sudah Allah kasih semuanya waktu hidup di dunia, karena kamu memang hanya meminta dunia. Akan tetapi mintalah surga, mintalah ridha Allah Ta'ala, mintalah kebersamaan dengan Nabi Muhammad, mintalah ampunan dari Allah atas segala dosa. Kamu kayak orang gak punya dosa aja, gak pernah minta ampunan. Dosanya banyak kok gak pernah minta ampunan sama Allah Subhanahu wa taala. Ini waktunya doa mustajab. Ayo angkat tangan. Ya Allah, sehat ya Allah. Ya Allah, suami biar tambah cinta ya Allah. Ya Allah, duit saya banyakin ya Allah. Itu mulu yang kamu minta? Enggak dong. Kita minta ya Allah ampunan ya Allah. Dosa udah kebanyakan. Ampunin ya Allah. Ampunin ya Allah. Ya Allah, di dunia mudahkan kami berbuat kebaikan. Kumpulkan dengan orang-orang soleh. Ya Allah, tambahkan ilmu. Karuniakan guru. Bimbing kami menuju jalan-Mu ya Allah. Baguskan hati kami ya Allah. Muliakan hidup kami ya Allah. Apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khatimah. Di akhirat nanti dekatkan kami dengan Nabi Muhammad. Masukkan kami ke dalam surga-Mu tanpa hisab, tanpa adab. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itu 6 hal yang harus kamu penuhi untuk menjadikanmu calon penghuni surga. Sebelum kita tutup dengan Fatihah dan doa, coba saya ulangi lagi. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Takwa. Yang keempat apa? Sabar. Yang kelima apa? Cinta. Yang terakhir apa? Doa. Yuk, mudah-mudahan kita minta pada Allah Subhanahu wa taala semoga dapat menjalaninya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Ala hadhihi niyyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah, bi hurmatil Fatihah, barakatil Fatihah. تفتح لنا أبواب الخير تؤمن لنا معاملة أهل الخير تكفينا من جميع الفتن والمهن وبؤس وضير إنك ولي كل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين بركة في الأمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونسيبا من الجنة ومرافقة بالنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من العقول أوفرها ومن الأذهان أسفاها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أجزلها من العافية أكملها من الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك واجعل حبك وحب نبيك أحب إلينا مما siwakuma. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik ya muhawwilal ahwal hawil halana ila ahsanil hal wa afina min ahwali ahli dhalal wa fi'lil juhal.
Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma lana wala fina wala ma'ana syaqiyan wala matrudan wala mahruma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.